Ketika Nabi SAW bersabda, umirtu, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini dakwah, perintah ya, untuk diajarkan kepada manusia agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'uhum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dan kalau seandainya mereka yang diajak tadi mengucapkan la ilaha illallah, maka dengan itu terjaga darahnya, terjaga hartanya, kecuali dengan ya haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, mengajak kepada kalimat tauhid ya, untuk benar-benar beribadah hanya kepada Allah dan menafikan segala bentuk kesyirikan. Far Rasul bu'itsa bila ilaha illallah wa hiya kalimat allati ja'alaha jadduhu Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibihi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam diutus dengan kalimat tauhid, kalimat yang kakeknya ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail ya, dari jalur Ismail nyambung ya. Walaupun maksudnya nas ya, nas bahwasannya Nabi SAW dari keturunan Nabi Ibrahim ini jelas, maksudnya ada ya dalam hadis ya. Cuma untuk merunut nasabnya memang yang paling kuatnya sampai Adnan, ke atasnya ini mukhtalaf ya, ke atasnya diperselisihkan. Al-muhim kita yakini bahwasanya Nabi SAW dari keturunan Nabi Ibrahim, alaihi salatu wassalam. Maka beliau mewariskan dari bapaknya, dari kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mewarisi dari kakeknya. Baqiyatan fi aqibih wa kana Muhammad min aqibi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa ba'athahu Allahu biha yad'un nas ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mendakwahkan, mengajak manusia kepada kalimat tauhid, bahkan berperang di atas kalimat tauhid. Ya, berperang, mengadakan peperangan di atas kalimat tauhid untuk menegakkan kalimat tauhid. Fahiya kalimatun 'azimah. Maka dia kalimat tauhid adalah kalimat yang sangat agung. La'allahum yarji'un, ay yarji'una ilaiha, agar setiap kita kembali kepada kalimat tauhid ini ya, agar kita kembali kepada kalimat tauhid ini. Ini harapan yang diinginkan, hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kembali ya, bukan hanya tadi mengucapkan saja. Coba renungi, resapi makna kalimat tauhid ini untuk kita ikhlaskan, untuk kita benar-benar murnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bi bi'atsatihi aw bi bi'atsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja ilaiha al-katsir min dzurriyyati Ibrahim. Dan dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka banyak yang kembali ya kepada kalimat tauhid keturunan Nabi Ibrahim. Banyak ya. Alhamdulillah, terus pada zaman sekarang ini sudah dikenal dakwah tauhid di mana-mana, ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Alhamdulillah. Ini satu kenikmatan yang sangat besar. Walaupun ya, sekali lagi, walaupun dakwah dalam ajakan kesyirikan pun lebih banyak lagi. Nah, tidak sebanding gitu ya. Dengan berbagai macam cara mengajak kepada kesyirikan itu banyak. Ya, lebih banyak dibandingkan ajakan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum. Kemudian Rasul bu'itsa bihadhil kalimah wa da'wa ilaiha wa tahqiquha wal amal biha bal inna kullar rasul bu'itsu biha. Ya, bahkan setiap para rasul itu diutus untuk menegakkan kalimat tauhid ini. Ya, Nabi SAW mendakwahkan tauhid, kemudian mengajak manusia untuk mengamalkannya, mewujudkan kalimat tauhid sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya di awal kitab. Bahkan seluruh para rasul pun mendakwahkan ajakan ini. Ya, ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ajakan setiap rasul kepada umatnya. Ajakan setiap rasul kepada umatnya, ani'budullah wajtanibut taghut. Dan kalimat ini dalam surat An-Nahl tadi itu pun tafsiran, ya, penjelasan dari kalimat tauhid, ani'budullah, untuk beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, bagian di sini juga terdapat penjelasan an-nafy wal isbat. Ya, an-nafy wal isbat, peniadaan dan penetapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan ibadah kepada selain Allah, kemudian menetapkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Baik. Wa mana nafyu wal isbat wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya juga sama. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali ajakan mereka, ya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah. Sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi, ai al-anbiya wa rasul, ya. Kata Allah, yunazzilul malaikah, Allah turunkan malaikat, birruhi min amri, dengan ruh, dengan wahyu dari perkaranya, ala man yasha'u min ibadihi, atas siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Dari hambanya maksudnya siapa? Para nabi dan para rasul. Allah berikan wahyu kepada mereka, nabi dan rasul. An anziru annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan wahyu tersebut, ya, yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul adalah hal ini, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan kecuali aku, maka sembahlah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi di sini jelas dakwahnya para rasul saja kembali kepada kalimat tauhid. Kepada kalimat tauhid, dan ini menunjukkan azimnya, agungnya kalimat tauhid ini, ya. Nah, menjadi inti agama di dalam al-Islam kembali kepada kalimat tauhid, kepada kalimat at-tauhid, bagaimana kita benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kemudian kullu rasul bu'itsu bila ilaha illallah, walakin Ibrahim alaihi salatu wasalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila an taqum as-sa'ah. Setiap rasul diutus dengan la ilaha illallah, akan tapi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah ini tetap pada keturunan-keturunannya sampai hari kiamat nanti. Wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim man yuwarith hadhihi al-kalimah ilman wa amalan wa tahqiqan wa in a'rada anha al-aksabun. Dan mesti ada pada keturunan Nabi Ibrahim yang mewariskan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, baik secara ilmu, mengamalkannya, mewujudkannya, walaupun banyak di antara mereka yang apa? Menentang, ya, berpaling. Barakallahu fikum. Ya, tidak ada dakwah yang
mulus gitu ya ketika mendakwahkan tauhid. Ada saja. Nah, mesti ada saja halangan, mesti ada saja rintangan. Padahal mengajaknya untuk beribadahnya kepada Allah, ikhlas, mengikhlaskan. Tapi untuk keikhlasan ini saja ya masih banyak gangguannya, masih banyak rintangannya. Nah, kadang orang-orang yang mengajak kepada apa? Golongannya, ya golongannya, mari ikut golongan saya, ikut ya dari apa yang menjadi mungkin organisasi saya dan seterusnya. Ya, kadang yang seperti itu lebih digandrungi gitu, lebih diminati dibandingkan yang mengajak ikhlas, ya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ya tadi ini merupakan sunnatullah. Mesti ada saja rintangan, ada saja halangan. Tidak mulus ya dari zaman para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul sekalipun mereka tidak dalam berdakwah kemudian ya lancar gitu ya, tidak ada halangan dan rintangan. Mereka lebih banyak lagi. Nabi SAW ketika mendakwahkan hal ini kepada kaumnya, begitu besar penentangan dari bahkan keluarga, orang-orang terdekat dengan Nabi SAW. Barakallahu fikum. Padahal dalam keyakinan mereka sudah ada kalimat tauhid ini. Maksudnya ya bukan kalimat tauhid, keyakinan Allah yang menciptakan, keyakinan Allah yang memberi rezeki kan. Ya, orang-orang musyrikun terdahulu sudah paham tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Nah, sudah paham mereka. Akan tapi ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, nah ini ya, mereka menentang. Mereka tidak mau menerimanya. Barakallahu. Ya. Nah ini. Maka sekali lagi ada dari keturunannya yang ya terus mempelajari kalimat la ilaha illallah, mewujudkannya, walaupun tadi kebanyakan mereka menentang dakwah ini. Kemudian Syekh rahimahullah hafizahullah taala setelahnya ya di dalam matan dijelaskan walisal murad qauluha bil lisan ma'a jahli bil ma'na, bimakna bukanlah yang diinginkan hanya mengucapkan dengan lisan kemudian tidak faham dari segi maknanya. Dijelaskan oleh beliau di sini bil lisani faqat min ghairi fahmin li ma'naha la budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah. Jadi setiap kita harus paham ya, harus mempelajari apa makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah yang benar, sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat dalam surat Muhammad di mana fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, pelajarilah ya, coba pelajari kalimat la ilaha illallah ini. Ini awal dasar segala sesuatu. Barakallahu fikum. Ya, dalam pondasi agama kita maka ini terlebih dahulu. Ya, pelajari kalimat la ilaha illallah. Amma idza qulta wa anta la ta'rifu ma'naha fa innaka la ta'taqid ma dallat alaihi. Karena kalau seandainya dia mengucapkan saja tanpa memahami maknanya, maka dia tidak akan bisa meyakini. Gimana? Ya. Untuk meyakini itu meyakini dalam hal yang duniawi saja, untuk meyakini bahwasannya istilahnya yang kita rasakan saja, makanan itu enak atau es itu dingin, api itu panas gitu ya. Seseorang mencoba kemudian ya baru meyakini. Baru meyakini. Karena sudah paham maknanya, makna dingin, makna panas gitu. Ya, makna enak, lezat, mana makna maksudnya tidak enak gitu. Nah, ini sudah tahu maknanya. Maka di sini pun kalau mau meyakini ya harus kita paham maknanya. Jangan hanya diucapkan secara lisan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam keadaan kita tidak memahami maknanya.
Maka kalau seandainya mau faham, mau yakin di dalam hati kita, coba maknai la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Azza wa Jalla, la ma'budu bihaqqin illallah. Baik, fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhaluh? Bagaimana engkau meyakini sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya? Kamu jahil darinya, tidak mengetahui ilmunya, ya. Baik. Ya hal ini zahir lah. Banyak mungkin sesuatu yang kita katakan ini sulit, ini mudah, ini gimana, kita yakini itu karena kita faham gitu. Karena kita faham ya, ini memang sulit. Ya, saya sudah tahu, saya sudah mengetahuinya. Oh, ini mudah karena saya sudah mengetahuinya. Nah, ini seperti itu sesuai dengan pengetahuan kita. Jadi, maka kalau seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada ilmu, maka tidak bisa menjadi keyakinan pada dirinya. Coba pelajari sampai itu menjadi keyakinan dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala budda an ta'rifa ma'na hatta ta'taqidu. Maka mesti untuk mempelajari maknanya sampai engkau meyakininya. Ta'taqid biqalbika ma yulafid ma yalfadhu bihi lisanak. Ya, engkau meyakini dengan hatimu apa yang engkau lafazkan dengan lisanmu. Falazim an tata'allam ma'na la ilaha illallah. Maka di sini mesti pelajari la ilaha illallah sebelum mempelajari yang lain. Ya, pelajari kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma mujarrad nutqil lisan min ghairi fahmi li ma'naha fa hadza la yufidu syai'an. Mengucapkan tanpa memahami maka ini tidak berfaedah sedikit pun. Barakallahu fikum. Baik, kemudian juga beliau mengingatkan di sini al-i'tiqad bil qalb aidan la yakfi al-i'tiqad bil qalb wa nutqun bil lisan bal la budda min al-amal bi muqtadaha. Ya. Tidak cukup mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, maka yang lebih dari itu dituntutnya apa? Mengamalkan dengan amalan. Bala budda minal amal bil muqtadha. Mengamalkan dengan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Apa tuntutannya? Untuk dia menyerahkan segala ibadah hanya kepada Allah dan memalingkan ya segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wadhalika bi ikhlasil ibadati lillah. Yang demikian itu dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tark ibadati man siwa, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah kalimatu nutqin wa ilmin wa amal. Maka la ilaha illallah adalah kalimat yang diucapkan, yang dipelajari, kemudian apa? Diamalkan. Ya, diucapkan, dipelajari, diamalkan. Baik. Prinsip-prinsip di dalam kadang berorganisasi pun kayak gitu ya kan? Ya, apa ininya? Bukan yel-yel, apa namanya? Slogannya misalkan ya. Slogannya ini misalkan, ya. Maka dia harus apa? Memahami slogan itu.